Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Utama. Saya selaku Head of Public Relation dari Dream Day Wedding Organizer. Pada pagi hari ini saya ingin mengajukan proposal saya yang berjudul West Java Wedding Bliss Expo 2024. Nah, tujuan dari event ini sendiri adalah untuk memperluas dan meningkatkan awareness terhadap brand Dream Day Wedding Organizer, terutama untuk pasangan yang ingin menikah. Nah, target ataupun sasaran yang dituju dari event ini adalah yang pertama pasangan-pasangan yang ingin menikah tadi ya. Pasangan mungkin yang ingin menikah dengan cepat dan gak mau ribet, dan mungkin juga pasangan yang ingin melakukan pernikahan sesuai dengan impian mereka. Yang kedua juga ada wedding vendor seperti dekorasi, catering, fotografi dan lain-lain. Jadi selain terhadap target market tadi, saya juga ingin memperluas awareness vendor-vendor lain terhadap Dream Day Wedding Organizer, sehingga mungkin lebih banyak lagi vendor-vendor wedding yang akan bergabung dan ingin bekerja sama terhadap kita, yang tentunya juga akan memberikan sebuah keuntungan ya terhadap Dream Day Wedding Organizer sendiri dan maupun vendor tersebut. Nah, yang ketiga juga kita ingin memperluas awareness kita juga di media offline dan online. Jadi nanti di eventnya juga akan ada event-event yang melakukan kerjasama terhadap vendor yang sekarang sudah bekerja sama, dan terutama juga akan menggait di bagian online tadi. Yang keempat, tentu saja juga ada masyarakat umum ya. Jadi di expo tersebut kita akan membuka itu jadi open space, jadi siapapun bisa masuk hanya untuk melihat-lihat, tapi tetap meningkatkan awareness terhadap Dream Day Wedding Organizer. Selanjutnya untuk media yang akan saya gunakan dari Dream Day Wedding Organizer, yang pertama itu ada media sosial tentu saja. Akan ada booth foto atau bikin video. Jadi selain mengabadikan momen, kita juga bisa sambil melakukan brand awareness. Nah, salah satu platform yang akan kita gunakan tentu saja Instagram, lalu ada Facebook, Twitter, dan TikTok. Yang kedua, kami akan melakukan akan menggunakan media website resmi. Ada gangguan. Website resmi dari Dream Day Wedding Organizer sendiri. Jadi untuk nanti yang sudah kenal dengan Dream Day Wedding Organizer bisa search di website kami. Kami juga akan melakukan website juga akan menjadi salah satu media yang kita gunakan. Yang ketiga ada media cetak, koran dan majalah. Nah, mungkin kalau di media cetak ini kita nggak terlalu ini ya, karena tetap di zaman sekarang tetap digital nomor satu. Lalu yang keempat ada media elektronik, radio dan TV. Nah, mungkin ini juga salah satunya yang akan kita gunakan adalah stasiun TV ya, untuk melakukan pengiklanan dari expo ini. Yang kelima, kita juga akan meng-hire beberapa influencer dan brand ambassador untuk melakukan promosi terhadap Dream Day Wedding Organizer. Nah, untuk waktunya sendiri akan kami laksanakan di tanggal 12 sampai 14 Oktober ini tahun 2024 ya, sudah pasti gitu. Nah, strateginya sendiri saya juga memiliki hanya satu poin gitu ya, yaitu menghadirkan pameran pernikahan terbesar dan paling lengkap di Jawa Barat. Jadi untuk membantu calon-calon pasangan yang ingin cepat menikah atau mewujudkan pernikahan impian mereka gitu. Ini juga saya sudah mencari atau membuat tagline-nya ya, yaitu merangkai mimpi, mengabadikan cinta gitu. Wah, keren banget ya gitu. Jadi buat yang pasangan-pasangan jadi pengen cepet nikah gitu, dan pastinya pakai Daydream Wedding Organizer itu udah pasti. Nah, tujuan dari event ini sendiri yaitu membangun citra positif dari Dream Day Wedding Organizer sebagai penyelenggara
pemeran pernikahan terbesar di Jawa Barat. Dan mungkin nggak cuma Jawa Barat ya untuk selanjutnya, tapi sejauh ini Dream Day Wedding Organizer uh, ingin membangun citra positif gitu sebagai penyelenggara pemeran pernikahan terbesar di Jawa Barat. Dan lalu juga yang tadi meningkatkan brand awareness di kalangan calon pasangan dan vendor-vendor wedding. Yang ketiga ada meningkatkan jumlah klien dan kerjasama dengan vendor pernikahan. Balik lagi ke yang saya sebut di awal, jadi selain mencari target pasar, saya juga ingin membangun kerjasama dengan vendor-vendor wedding lainnya gitu. Jadi akan terjadi kerjasama yang baik dan tentu saja balik lagi menguntungkan kedua belah pihak. Nah, untuk strategi branding sendiri, saya akan melakukan yang saya bilang tadi, saya akan meng-hire dengan influencer dan brand ambassador lain untuk mempromosikan acara ini dan Daydream Wedding Organizer. Yang kedua, saya akan membuat konten berkualitas di media sosial dengan hashtag khusus sehingga terjadi perluasan engagement ya. Jadi seperti di Instagram dengan hashtagnya, jadi kliknya juga akan makin meluas gitu. Yang ketiga ada promosi berkelanjutan melalui media cetak dan elektronik. Jadi salah satu tujuan saya adalah untuk mengiklankan event ini di Instagram. Jadi dengan membayar ads di Instagram, event ini akan tiba-tiba bisa muncul di entah di story maupun post orang-orang random gitu. Jadi awarenessnya juga lebih meningkat di media elektronik. Dan yang keempat, saya akan membuat merchandise eksklusif untuk peserta pameran. Jadi untuk yang datang nanti balik lagi kayak seperti tadi, ada booth foto yang akan bertuliskan Daydream Wedding Organizer dan expo tersebut. Jadi suatu saat peserta pameran mau posting foto, jadi ada brandingnya juga di situ. Nah, ini ya ada tahap identifikasi problem. Ini cuma jaga-jaga aja sih sebenarnya. Jadi yang pertama ada analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan untuk memahami persepsi dari publik. Jadi kita juga pengen tahu ya dari calon-calon pasangan tadi apakah ada kendala dengan event wedding sebelumnya atau misalkan event wedding keluarganya. Jadi kita juga membuka survei ya, jadi pengen tahu pikiran masyarakat terhadap wedding organizer itu seperti apa. Yang ketiga tentu saja monitoring media sosial untuk menangkap sentimen dan feedback. Jadi kita juga akan melakukan pengecekannya dari postingan kita, dari DM yang masuk gitu. Kita pengen tahu feedback dari publik tadi sendiri itu seperti apa terhadap event ini gitu. Dan selanjutnya ada perencanaan dan pemrograman riset pasar untuk memahami tren pernikahan dan kebutuhan calon pengantin. Yang kedua, pembuatan timeline acara dan pengaturan anggaran. Yang ketiga, kerjasama dengan vendor dan sponsor untuk mendukung acara. Yang keempat, penyusunan materi promosi dan strategi komunikasi. Nah, kita juga lagi nyari tempat gitu ya yang cukup luas dan untuk memberikan pelajaran gitu ke pasangan-pasangan tentang apa nih pernikahan yang lagi tren dan tentu saja kebutuhan dari calon pasangan itu sendiri gitu. Selanjutnya ada pengambilan tindakan dan komunikasi. Nah, setelah terjadinya feedback tadi dari publik, ini ada tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan. Yang pertama, kampanye media sosial menggunakan konten menarik dan interaktif seperti story-story yang estetik ya, mungkin ya bisa dibilang zaman sekarang, dan interaktif. Sekarang kan banyak fitur-fitur dari seperti story Instagram yang bisa yes or no atau truth or dare, mungkin banyak filter-filter juga yang interaktif ya, jadi orang makin ingin gitu melakukan penggaitan terhadap kita gitu. Yang kedua ada press release ke media cetak dan elektronik tadi, seperti membuat
ads di Instagram, membuat story interaktif, dan membuat postingan-postingan yang tentu saja akan menarik eh, perhatian publik gitu. Yang ketiga, ada undangan khusus untuk influencer dan media. Jadi mungkin eh, selain kita mengundang publik, juga kita mengundang influencer dan media untuk ikut membantu mempromosikan acara tersebut. Mungkin beberapa ada yang harus melakukan pembayaran ya pasti gitu. Dan yang keempat, ada event launching dengan mini event sebelum acara utama. Jadi sebelum masuk ke acara besar juga kami ingin ada melakukan interaksi dengan penonton, seperti melakukan mini games dan tanya jawab dengan pasangan, misalkan lomba-lomba beberapa pasangan gitu. Selanjutnya ada evaluasi program, survei feedback dari peserta pengunjung expo. Jadi di Exit juga kita akan menyediakan salah satu tim kita untuk melakukan interview gitu ya, tentang apa yang sudah mereka dapat atau mungkin ingin mereka lakukan, atau mungkin beberapa malah ada yang udah attract gitu, tertarik untuk menggunakan Daydream Wedding Organizer. Yang kedua, dan analisa media coverage dan engagement di media sosial. Jadi saya juga ingin melakukan analisis gitu setelah kita melakukan ad study, setelah melakukan promosi di Instagram dan media sosial lainnya. Kita juga akan melakukan analisa, jadi berapa yang terjangkau oleh ads ini, oleh story ini dan post ini, dan berapa orang yang mengikuti story-story interaktif tadi. Itu juga akan kita analisa. Jadi untuk mengetahui berapa banyak yang tertarik untuk menggunakan Daydream Wedding Organizer. Yang ketiga, ada evaluasi ROI dari sponsorship dan penjualan tiket. Nah, balik lagi juga mungkin tujuannya untuk mengecek berapa banyak orang yang tertarik untuk melihat atau mungkin menggunakan Daydream Wedding Organizer ini gitu. Nah, dan yang terakhir tentu saja ada laporan akhir untuk identifikasi dan pencapaian di area untuk perbaikan. Jadi ya mudah-mudahan kita memenuhi target, tapi kalaupun tidak, kita juga harus melakukan evaluasi apa yang salah dari event tersebut gitu. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Nah, mungkin dengan mengikuti tahapan manajemen strategis dari public relation tadi, dari call tips, center, dan Dream Day Wedding Organizer dapat meningkatkan citra perusahaan dan menjadi lebih dikenal oleh publik serta stakeholder di industri pernikahan, terutama di daerah Jawa Barat ya. Gitu. Mungkin segitu aja dari saya teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin kita akan ketemu di event lainnya. Terima kasih.